Ya, hari ini kita mendengar ya Injilnya tentang Maria Magdalena yang didapati bersinar oleh orang-orangnya sendiri. Menurut hukum Taurat, dia harus dirajam. Dengan menggunakan ukuran Taurat, apa yang diharapkan oleh kaum Taurat itu benar adanya. Tetapi saya hari ini mau menyampaikan bahwa sebenarnya Injil hari ini juga berbicara tentang pengetahuan manusia. Ada dua pengetahuan pada manusia. Yang pertama, pengetahuan pada manusia sendiri dan kebanyakan diperoleh dari masa lalu. Dengan pengetahuan masa lalu, kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi masa kini. Pengetahuan manusia seperti itu cenderung out of date, tidak cocok dengan situasi atau minimal belum tentu cocok dengan situasi yang dihadapi. Kalau orang belajar di perguruan tinggi, teori itu berubah dari waktu ke waktu. Bahkan teori-teori yang berkembang cenderung konflik. Hari ini kita ditawari satu model hidup dengan mengandalkan pengetahuan yang datang dari Allah. Yang menarik dari Paulus, dia memiliki pengetahuan dia sendiri, dia tinggalkan itu. Dia juga memiliki pengetahuan masa lalu ketika berhadapan dengan Yesus, dia tinggalkan juga itu. Yang dilakukan Paulus adalah selalu terbuka. Dia terus membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Kalau orang Farisi, mereka mengandalkan hukum Taurat untuk menghukum orang yang berzina. Dan menurut hukum Taurat, yang berzina harus dirajam. Menggunakan hukum itu, mereka tidak bisa disalahkan. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Yesus, mereka mendapatkan satu pengetahuan baru, bahwa orang yang berzina tidak harus dihukum. Orang berzina tidak bisa dihukum menggunakan pengetahuan lama. Lalu Yesus menunjukkannya, membiarkan dia pergi dan menegaskan, saya pun tidak menghukum kamu. Tapi dia menawarkan satu yang baru ke depan, bertobat. Sebenarnya orang Farisi sudah terbuka terhadap pengetahuan baru yang ditawarkan Yesus. Mereka tahu bahwa hukum lama tidak bisa diterapkan. Karena hukum lama sudah tidak berlaku lagi, mereka tidak menggunakan hukum itu untuk merajam orang yang berzina. Tapi apa yang salah pada kaum Farisi? Mereka begitu mendapat pengetahuan baru dari Yesus, mereka pergi. Akhirnya mereka kehilangan pengetahuan baru yang disampaikan Yesus kepada Maria Magdalena.
Sebenarnya yang menerima pengetahuan baru di antara mereka hanyalah Maria Magdalena. Jadi, sekarang kalau mau diaplikasikan dalam hidup kita, peristiwa Maria Magdalena atau Paulus dan sebagainya masih berlaku hingga hari ini. Hari ini bukan hari terakhir Allah berbicara untuk kita dan tentang kita. Dia selalu menyampaikan yang baru, yang relevan dengan kebutuhan hidup kita ke depan. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, Yesus sendiri sudah meletakkan hukumnya, yaitu hukum kasih. Dan Allah sudah menciptakan otak kita untuk selalu siap mendengarkan Allah dengan adanya otak Homo Deus. Jadi hukum sudah diletakkan, otak sudah diberikan, tinggal hiduplah menurut hukum kasih itu. Dengan hukum kasih, tanpa kita sadari, otak Homo Deus kita akan berfungsi. Semakin kita hidup dalam kasih, otak Homo Deus semakin berfungsi dan semakin up to date kita. Kita sudah berlangkah dalam jalur yang tepat. Tinggal sekarang kualitas kasih kita ditingkatkan supaya otak kita makin berkembang dan makin berfungsi secara maksimal. Jadilah logam mulia, ya. Jadi logam mulia itu kan ada kotoran, ada kata-kata orang yang menyakiti hati kita, tidak ada yang tersisa dalam hati kita. Dan kita sudah jauh bertumbuh sebagai logam mulia. Terima kasih.